anak dari Rina yaitu bernama Denny setiap maghrib selalu menjulurkan lidahnya dan memberikan muka ekspresi seperti tercekik. Jadi kayak, ayo dong ayah, buruan udah ditungguin tuh, suapin sekali aja. Dengan masih agak kesel, Yadi pun, ya udah, ini bu, suapin ya. Dan ketika suapan pertama masuk ke mulut Tati, Tati mengunyah dan kemudian menelan nasi gorengnya. Seketika itu pula Tati Halo teman kisah kalian, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor atau misteri yang akan kita dengarkan dan saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu ada satu ini yang mau lewat. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2014. Seperti biasa, nama dan tempat saya samarkan. Bapak Tono mempunyai satu keluarga yang sangat sederhana. Dan Pak Tono ini mempunyai anak gadis yang mempunyai nama Tati. Sedangkan ibunya Tati bernama Ibu Mina. Keadaan keluarga mereka sangat sederhana, sampai rumah mereka pun terlihat seperti gubuk reot. Untuk makan sehari-hari pun mereka sangat susah. Nah, singkat cerita, 2 tahun kemudian tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Pokoknya luar biasa banget deh. Gitu. Pak Tono membeli rumah baru untuk dia dan Ibu Mina, ya toh. 6 bulan kemudian Pak Tono membuat rumah untuk Tati, tapi belum jadi, masih dalam tahap pembangunan. Di tahun 2017 Tati menikah dengan Yadi, narsum kita malam ini. Tati dan Yadi pun tinggal di tempatnya Pak Tono. Awal pernikahan mereka, Tati dan Yadi hidup sangat harmonis. Mereka dikaruniai 1 orang anak, tapi dengan kebutuhan khusus. Suatu hari, adik dari Ibu Mina, yaitu Rina, datang ke rumah mereka bermaksud untuk meminjam uang karena anaknya sakit, sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian, Pak Tono pun memberikan pinjaman tersebut, dan Rina langsung membayar ke rumah sakit. Jadi Rina minjemnya bener nih ya. Jadi bukan pinjam 100 tapi pinjam 1 juta. Oke, setelah bayar, kemudian anaknya Rina pun pulang. Cuma yang aneh, setelah 3 hari dari rumah sakit, anak dari Rina yaitu bernama Denny setiap maghrib selalu menjulurkan lidahnya dan memberikan muka ekspresi seperti tercekik. Jadi kayak, ya. Akhirnya rame tuh di keluarga. Dan Rina pun penasaran. Lalu dia pergi mencari orang pintar. Kemudian orang pintar itu memberitahukan kalau pelaku itu adalah Pak Tono. Alangkah terkejutnya Rina setelah mengetahui itu. Dan orang pintar ini menyarankan sebaiknya kita ke rumah Pak Tono saja untuk meminta penawar dari pesugihan yang dilaksanakan oleh Pak Tono, yaitu berupa air putih. Nah, kemudian mereka ke sana. Dan Rina langsung menuduh Pak Tono bahwa dia telah melakukan pesugihan terhadap anaknya. Pak Tono pun menyangkal dan terjadilah perdebatan sengit antara Pak Tono dan Rina. Rina ngomong begini, Pak Tono ngomong begitu. Ya pokoknya saling sangkal lah. Saling sangkal dan
saling debat. Kemudian Tati secara tidak sengaja menguping perdebatan mereka. Ya namanya ribut-ribut kan pasti rame lah ya, jadi didengar gitu kan. Karena Tati tidak terima orang tuanya dituduh dan diperlakukan seperti itu, lalu dia berkata, kalau bapak tidak pesugihan ya tenang aja pak. Tapi kalau memang betul bapak itu melakukan pesugihan, tolong pak berikan saja air putih itu kepada Rina. Biar saya saja yang menjadi pengganti pesugihan bapak. Kak Tono pun menjawab, memangnya kamu mau? Yang bener aja. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Tati pun menjawab dengan menyanggupi asalkan tidak membawa orang lain. Apalagi keluarga sendiri. Dia lebih baik berkorban daripada keluarganya yang harus menjadi korban. Yadi pun mendampingi Tati ketika Tati berbicara seperti itu. Yadi yang mendengar seperti itu ya hatinya terenyuh ya. Dia agak terharu tapi agak ngeri-ngeri juga. Soalnya kan biar bagaimanapun Tati itu istrinya dia. Kan gitu. Lalu dengan sedikit kesal dan bimbang dan marah, Pak Tono pun memberikan air untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan pesugihan seperti apa yang dituduhkan oleh Rina. Singkat cerita, di akhir tahun 2017, mendekati malam tahun baru nih, ada hiburan malam di kampung. Tati dan Yadi lagi asik nonton beserta anak mereka. Lalu tiba-tiba Tati berkata kepada Yadi, ayah pulang yuk, di rumah udah ada yang nungguin saya. Tapi nanti begitu sampai rumah, tolong buatkan saya nasi goreng ya. Tapi harus buatan ayah, tidak boleh buatan orang lain. Lalu Yadi kan berpikir ya, kok aneh tiba-tiba minta pulang sama bikinin nasi goreng. Ya cuman Yadi tidak berpikir panjang. Ya mungkin Yadi pikir memang istrinya malam itu mau diperlakukan secara khusus. Kemudian ketika mereka sampai di rumah, Yadi pun kaget. Loh mana? Katanya ada yang nungguin kamu di depan rumah. Ini nggak ada, kosong-kosong aja. Ya udah ya, kita masuk dulu yuk. Bikinin nasi goreng buat saya. Nah, dengan pikiran dan hati yang gusar, agak-agak kesel sama agak-agak aneh nih si Yadi. Ini kenapa sih kok katanya depan rumah ada orang? Ini nggak ada. Terus sekarang suruh cepet-cepet bikinin nasi goreng. Nah setelah jadi, Tati pun minta disuapin. Ayah tolong dong suapin aku. Walaupun ini untuk yang terakhir kalinya. Yadi kan kaget ya, bukan kepalang. Loh, kamu jangan ngomong gitu bu ah. Masa suapin untuk terakhir kalinya? Iya ayah, soalnya seperti saya bilang tadi, itu udah ada yang nunggu di depan. Ah kamu jangan ngaco gitu ah, orang gak ada yang nungguin dari tadi. Kemudian Tati pun setengah memaksa meminta Yadi untuk segera menyuapi dia. Ayo dong ayah, buruan udah ditungguin tuh, suapin sekali aja. Dengan masih agak kesel, Yadi pun, ya udah, ini bu, suapin ya. Dan ketika suapan pertama masuk ke mulut Tati, Tati mengunyah dan kemudian menelan nasi gorengnya. Seketika itu pula Tati meninggal dunia. Yadi pun kaget bukan kepalang. Istriku, ibu, kenapa ini? Karena sudah meninggal, akhirnya Tati pun dimakamkan sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi anehnya, orang tua dari Tati, mereka malah bangga kepada anaknya yang telah menggantikan pesugihan yang harusnya untuk Denny, tapi
terjadi kepada Tati. Dan mereka membelikan peti yang sangat mahal untuk Tati. Setelah pemakaman, Yadi pun pergi dari rumah Pak Tono berserta anaknya agar tidak terkena dari pesugihan Pak Tono. Ya, semoga Yadi beserta anaknya aman-aman aja ya, tidak terkena pesugihan dari Pak Tono. Pesan moral yang didapat dari cerita ini adalah jangan mengejar harta dunia hingga harus mengorbankan keturunan. Itulah barusan video untuk malam ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.